Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya AJM Cilodong. Pada kesempatan siang kali ini ada garapan lagi bang, motornya Honda Beat ya. Untuk kasusnya ini sebenarnya motornya itu kekeringan oli ya. Jadi untuk dari bagian olinya itu kering banget gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk dalaman mesinnya. Untuk dalaman mesinnya kita bisa lihat bang, di sini tuh posisinya ini kan kerak ya. Jadi oli itu menjadi kerak tuh, saking lengketnya ini dari bagian head, silinder headnya ini parah banget untuk dari bagian kotorannya. Nah ini kan kebetulan di sini posisinya kotor banget kayak gini, dan saya di sini mau ngasih tip bang. Jadi cara ngebersihin kotoran kayak gini tuh pakai apa sih untuk yang lebih ampuhnya gitu ya. Dan di sini saya sekalian contohin untuk cara ngebersihin dari bagian kerak dalaman mesinnya bang. Dan untuk ngebersihinnya pakai pembersih. Untuk pembersihnya kita selalu pakai dari bagian carbo cleaner ini bang tuh. Dari bagian carbo cleaner ini kenapa ini pakai yang carbo cleaner kayak gini, ini lebih ampuh bang. Jadi untuk ngebersihin kotoran itu lebih puas ya untuk ngebersihinnya. Dan di sini kita langsung untuk ke pembersihan. Dan di sini ternyata kemarin untuk kerusakannya di sini kita bisa lihat untuk dari silinder blok sehernya ini udah mengalami baret parah bang, karena dia olinya telat banget. Dan untuk dari bagian sini sih udah bersih semua ya, CVT terus bagian TB udah saya bersihin, pokoknya ntar tinggal perakitan. Dan di sini kita bisa lihat untuk dari bagian setang sehernya ini ngancing bang, seharusnya kan ini bisa goyang ya. Untuk dari bagian pen pistonnya itu dia udah lengket ya. Nah ini untuk masukan juga, kalau seumpama dari bagian pen pistonnya lengket kayak gini, jadi orang kan ada sebagian itu diderek bang, dikeret ya. Dari bagian piston sininya dikeret, jadi dikeluarin. Cuman kan ini saya kenapa ininya nyuruh si abang diganti sebandul, jadi biar lebih presisi bang. Udah gitu pun maksudnya kalau kita beli piston terus kita kolter, ganti setang sehernya pun sama bearingnya itu belum tentu muasin ya. Kalau untuk kepuasan sih saran saya bagusnya itu diganti satu bandel kayak gini bang, satu gelundung kayak gini, jadi krek asnya itu udah satu paket. Dan kalau seumpama misalnya diganti setangnya doang sama bearingnya kiri kanan, itu resikonya ada resikonya bang. Soalnya resikonya satu, dia posisi kan dibuka dari tukang bobot. Dan untuk yang kedua, di sini kan dia ada kayak sangkrungan oli ya, tuh modelnya lempengan begini. Nah, di sini itu buat ngendemin oli dan untuk nyiramin ke bagian setang seher, terus ke bagian bearing sini, bang. Nah, otomatis kalau misalnya dibuka dari tukang bubut, ini pasti pada penyok, bang. Kebanyakan pasti udah pada penyok gitu ya. Kebanyakannya pada penyok, dan itu alhasil kalau misalnya dipakai itu riskan bang, maksudnya untuk keawetannya itu kurang gitu ya. Dan untuk kasus kayak gini tuh kembali lagi ke yang punya motornya. Untuk perawatan olinya harus bener-bener rutin gitu ya. Kalau oli itu paling nomor satu bang, harus diutamain dibanding yang lain. Cuman kalau untuk yang lain juga kayak bagian CVT sebenarnya harus rutin juga untuk dicek, dibersihin. Terus bagian TB nya kalau misalnya mengalami gasnya berat itu harus dibersihin dari area sininya itu. Makanya kan kalau misalnya udah posisi bersih gini, otomatis motor enteng lagi bang, pasti enteng lagi gitu ya. Dan untuk di sini kita langsung aja bang untuk dipraktekin. Nah keampuhannya itu carbo cleaner itu bisa kita langsung lihat bang. Ini kan kita bisa udah sebagian tadi udah kita bersihin ya. Cuman di sini kan masih belum bersih banget, dan sekarang kita langsung semprotin untuk dari bagian sini bang. Dari bagian sini kita bisa lihat, nah ini nih. Untuk kotoran-kotorannya itu jadi bisa bersih bang.
gitu ya. Jadi ini hanya untuk masukan aja, barangkali ada yang mengalami kasus sama kayak gini. Jadi untuk ngebersihinnya sekalian dibongkar kan, apa salahnya kalau kita misalnya langsung dibersihin bang. Jadi posisi motor benar-benar bersih ya untuk dari bagian dalamnya gitu. Jadi untuk masukan aja, ini cara ngebersihinnya dalaman mesin. Kerak yang keras ini pakai karbu cleaner kayak gini tuh lebih jos bang dibanding pakai yang lain. Cuma kan kalau untuk itu setiap bengkel pun dia beda bang, beda ya, maksudnya untuk pemakaian bersihinnya itu pasti beda-beda. Cuman kalau saya mah kalau misalnya udah keraknya mengalami bandel kayak gini, mendingan pakai karbu cleaner aja bang, lebih enak, lebih praktis, dan udah gitu kotoran cepet keluar gitu ya. Nah di sini kan kita bisa lihat tuh kembali lagi, maksudnya normal bang, putih lagi untuk dalaman mesinnya. Masalahnya kan kalau misalnya posisi turun mesin kayak gini tuh kan nggak setiap bulan bang. Kalau yang gini tuh sekalinya parah ya ganti. Jadi posisi ntar dirakit balik, nah diutamain harus benar-benar bersih gitu ya. Soalnya kan ribet. Masalahnya adanya di dalam, bagian dalam tuh. Dan si abangnya pun kemarin udah ngeliat, untuk dari pertama awal kita buka udah ngeliat bang. Jadi kemarin saya udah konfirmasi ke si abangnya, kasih pilihan. Nah kasih pilihan itu bisa diganti setang seharnya sama bearingnya, terus diganti dari bagian pistonnya di coulter. Nah untuk naik coulter itu kita kasih arahan juga bang. Jadi poin-poin plusnya itu dikasih. Nah untuk ngeringanin dana pasti mainnya di coulter bang. Cuman kan ada resikonya itu ya pasti di Ryan. Nah itu untuk perayanannya, kalau misalnya orangnya gak bisa, nah itu efeknya pasti ke ngebaret lagi gitu ya. Cuman kan itu juga tergantung dari hasil coulterannya bang. Kalau hasil coulterannya bagus, pasti awet. Cuma kalau misalnya hasil coulterannya miring, nah itu resikonya di situ bang. Jadi untuk coulter sama ganti blok itu sebenarnya lebih amanan ganti blok kalau menurut saya. Cuman kan kalau orangnya nggak ada budgetnya ya mau gak mau harus coulter gitu ya. Kita juga gak bisa memaksain, setidaknya kita ngasih poin-poin dulu bang, maksudnya mau diganti bloknya apa di coulter. Dan untuk yang di coulter pasti kita ngasih arahan bang. Jadi maksudnya ntar kalau misalnya ngefeknya, kalau misalnya di coulter itu ya ngefeknya kayak gitu cepet. Nah, oke bang, ini untuk hasilnya kayak gini nih tuh, jadinya bersih kan ya. Jadi kalau misalnya seumpama pengen bersih banget, kalau mengalami kayak gini ya harus dibersihin dulu bang. Cuma kan itu tergantung yang punyanya dulu ya. Kalau misalnya yang punyanya gak mau beliin yang giniannya ya susah juga. Kalau ngandelin bensin gak bakalan bisa bang, apalagi kayak gitu tuh kotorannya kan. Ini kotorannya jadi dia oli tuh, oli dia nyampurnya itu jadi kerak, karena kan olinya itu gak ada sama sekali kemarin, makanya jadi kerak saking panasnya mungkin ya, saking panasnya jadinya kayak gitu ya. Dan untuk hasil pembersihannya bisa dilihat tuh bang, pokoknya cakep lagi dah, bening lagi gitu ya. Jadi saya rasa cukup untuk penjelasannya. Jadi untuk masukannya kayak gini bang, kalau misalnya mengalami posisi dari bagian dalaman mesin susah dibersihin ya minimal dibersihinnya pakai pembersih gitu ya, kalau pengen puas banget untuk ngebersihin dari bagian dalaman mesin. Jadi saya rasa cukup untuk penjelasannya, hanya ini yang ingin saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada yang kurang mengerti bisa di komen aja bang. Jadi untuk pembersihan aja, ini mah hanya untuk pembahasan pembersihan aja. Misalnya dari bagian kerak-kerak kayak gitu susah ngebersihinnya. Kalau misalnya ngandelin bensin kan otomatis boros iya sama, cuman bersihnya lama gitu ya. Oke,
JM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.